Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas X9 yang beranggotakan 5 orang. Nama saya Rizla Windianti. Nama saya Dara Idia. Nama saya Nisabella Salsabila. Nama saya Gadiza Chandra Hidayah. Nama saya Syakurata Sijitu Nafsi. Kami di sini akan mengobservasikan salah satu wisata bersejarah, yaitu di Perundingan Linggarjati. Sebelumnya, kita mau jelasin dikit nih. Jadi, tugas kelompok kita kali ini adalah membuat video laporan hasil observasi dengan menelusuri sebuah tempat di daerah Linggarjati. Yang terlihat semua ya, apa yang dijelaskan nanti paham gitu. Saya minta waktunya untuk wawancara. Boleh, siap. Pak Maman, ini sudah terkenal ya, ada namanya. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Ya, pertanyaannya disiapkan. Oh ya Pak, aku tuh mau nanya. Ya. Kapan sih didirikannya tempat ini? Bangunan ini didirikan pada tahun 1930 oleh orang Belanda yang bernama Mr. Jacobus Johannes van Os. Ya, alasan tempat ini dijadikan Perundingan Linggarjati itu kenapa Pak? Gedung ini dijadikan tempat untuk dilaksanakannya perundingan itu atas usulan dari Ibu Maria Ulupah Santoso, ya. Beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia, dan ayah Ibu Maria Ulupah Santoso adalah mantan Bupati Kuningan, ya. Jadi ayah Ibu Maria Ulupah Santoso adalah mantan Bupati Kuningan. Jadi Ibu Maria Ulupah Santoso itu tahu betul ya tentang keadaan di Kuningan, terutama dari segi keamanan. Sebelum tempat ini dijadikan Perundingan Linggarjati itu, sebenarnya ini tempat apa? Sebelum gedung ini dijadikan museum, ya, gedung ini adalah hotel, ya, namanya itu Hotel Merdeka, ya, mengambil alih dari tentara Jepang, karena gedung ini pernah dikuasai oleh Jepang dari tahun 42 sampai dengan tahun 45. Sebelum dikuasai Jepang, gedung ini milik orang Belanda. Gedung ini oleh orang Belanda juga diberi nama Rustot. Jadi gedung ini sebelum dijadikan museum, sebabnya hotel, namanya Hotel Merdeka, itu aja singkatnya, ya. Kemudian para peserta perundingan semuanya di sini menginap, ada kamar-kamar tidurnya, ya, kita lihat ada kamar-kamar tidurnya. Ini pernah untuk penyampaian itu. Nah, ini kamar tidur delegasi Indonesia, ada keterangannya di atas pintu, ya. Ini adalah kamar tidur delegasi Indonesia. Ada 2 kamar tidur, satu di sini, satunya di sebelahnya ada lagi, ya. Lalu tadi yang diceritakan bahwa gedung ini didirikan oleh orang Belanda yang bernama Mr. Jacobus Johannes van Os. Fotonya ada. Nah, ini ya, ini foto Mr. Jacobus Johannes van Os, pendiri gedung ini pada tahun 1930. Ya. Kemudian kita melihat kamar tidur yang lainnya. Di sini ada kamar tidur delegasi Indonesia juga. Nah, ini silakan dilihat, di atas ada juga keterangannya, ya. Kamar tidur delegasi Indonesia juga, ya. Ini 2 orang lagi. Jadi delegasi Indonesia ada 4 orang, dikasih kamar tidurnya 2 kamar tidur, ya. Jadi 1 kamar tidur 2 orang. Terus tadi yang diceritakan bahwa perundingan bisa dilaksanakan di gedung ini di Linggarjati itu akibat usulan dari Ibu Maria Ulupah Santoso. Nah, itu fotonya, ya. Foto Ibu Maria Ulupah Santoso, orang yang mengusulkan supaya perundingan dilaksanakan di sini, ya. Jabatan beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu. Kemudian kamar tidur ketua delegasi Belanda ada di sini di depan, ya. Namanya Profesor Insinyur Salman. Nah, itu fotonya, ya. Foto Profesor Insinyur Salman yang menginap di gedung di kamar yang ini. Kemudian ada lagi kamar tidur anggota delegasi Belanda di sana. Bisa dilihat ada 2 kamar tidur lagi. Nah, ini adalah kamar tidur anggota delegasi negara Belanda.
sini ada 2 kamar tidur karena ada pintu yang menyambung atau bahasa kerennya itu connecting door gitu ya. Di sini ada satu pintu, tapi di dalamnya ada pintu lagi. Bisa di itu atasnya ya di video. Iya. Kemudian kita bisa melihat ruangan yang lain. Di sana ada kamar atau ruang makan ya. Ada ruang makan. Kita lihat ada ruang makan. Maaf ya Pak, sebentar. Nah ini adalah ruangan bekas ruang makan dulunya. Silakan. Apa namanya bahasa Inggrisnya itu dining room ya. Nah, di sini. Ini ruang makannya. Nah, sudah kita melihat kamar mandinya ada di sebelah sana. Untuk kamar mandi ada di sini. Nah, ini kamar mandinya. Ada keterangan belakang di video. Ini kamar mandinya ya. Tamu hotel ataupun para peserta perundingan semuanya menginap di bukan menginap, mandinya di kamar mandi yang ini. Ya. Tidak ada WC di kamar mandi bangunan Belanda atau tidak ada klosetnya dipisahkan di ruangan yang lain. Ini khusus buat mandi saja. Kita lanjut, di sini ada ruang pertemuan Presiden Soekarno. Nah ini ya. Ini adalah ruang pertemuan Presiden Soekarno dengan orang Inggris yang bernama Lord Kiran. Nah itu fotonya ada. Presiden Soekarno duduknya di kursi yang panjang di sana. Ini kursinya juga asli tapi sudah diganti saungnya. Presiden Soekarno itu tidak menginap di gedung ini, ada ya. Presiden Soekarno menginapnya di pendopo yang sekarang jadi kantor Bupati Kuningan di sana di kota Kuningan. Ya. Di sini hanya singgah saja sehari sebelum perundingan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Nah, sedangkan orang Inggris menginap di gedung ini, ada kamar tidur orang Inggris. Nah, ini kamar tidur perwakilan dari Inggris yang ditunjuk sebagai penengah perundingan atau mediator ya. Kamar tidurnya dijauhkan dengan kamar tidur Indonesia dan Belanda tujuannya supaya netral karena dia sebagai penengah perundingan. Makanya di dalam kamar tidur orang Inggris ini berbeda dengan kamar-kamar yang tadi dilihat ya, karena di dalam kamar tidur orang Inggris ini ada kamar mandinya. Nah, bisa di video di sana ya. Orang Inggris ini tidak boleh berjumpa, tidak boleh bergabung dengan orang Indonesia ataupun orang Belanda sebelum perundingan dilaksanakan. Ya sendiri. Silakan dilihat itu ada kamar mandinya. Namanya Lord Kiran ya. Perlu diketahui, bangunan ini luasnya 800 meter persegi ya. Tapi kalau berikut taman luasnya 2,4 hektar. Sudah. Barangkali mau dilanjut dengan pertanyaan. Ada. Jadi perwakilan apa sih orang-orang yang dari Indonesia itu siapa aja sih Pak? Oh. Utusan atau perwakilan dari negara Indonesia itu ada 4 orang yang ditunjuk sebagai delegasi yang dinamakan delegasi. Delegasi Indonesia itu yang pertama ya namanya Sultan Syahrir, beliau ditunjuk sebagai ketua delegasi. Anggotanya ada namanya Mr. Susanto Tirtoprojo ya, beliau adalah Menteri Kehakiman. Dilanjutkan lagi dengan Dr. Adnan Kapolgani, beliau adalah Menteri Kemakmuran, dan Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Sultan Syahrir saat itu jabatannya sebagai Perdana Menteri. Itu perwakilan dari negara Indonesia. Kalau dari negara Dan lain, untuk perwakilan dari negara Belanda juga 4 orang ditunjuk sebagai ketua delegasi negara Belanda yaitu Profesor Insinyur Charles Horn. Dia itu wakil dari pemerintah Belanda. Karena dia jabatannya saat itu sebagai Perdana Menteri dari negara Belanda. Anggotanya ada yang bernama Panpol. Panpol itu mewakili agama dari negara Belanda. Karena dia adalah utusan Partai Katolik dari Belanda.
Partai Katolik adalah partai yang terbesar saat itu di negara Belanda, jadi ada perwakilannya untuk mengikuti perundingan di sini di Linggarjati. Kemudian ada anggota yang lain bernama Dr. F. de Boer. Dia adalah wakil dari pengusaha Belanda karena dia adalah direktur perusahaan pelayaran dari Belanda. Dan yang satu orang lagi bernama Dr. Panmuk. Dia mewakili militer atau tentara ya. Dia seorang tentara, jabatan dia saat itu sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Itu perwakilan utusan dari negara Belanda, 4 orang juga. Ya. Apalagi Kalau bangunan atau museum ini tuh mulai dibukanya tuh dari kapan? Bangunan ini dijadikan museum pada tahun 1976. Itu aja. Ya. Ini sekelilingnya teras. Bangunan di sini di setiap ruangan ada pintu keluar. Itu bagian dari keamanan atau safety bangunan Belanda. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak diharapkan di dalam gedung, untuk penyelamatan dirinya itu cepat gitu ya. Jadi di setiap ruangan ada pintu keluar. Silakan dulu. Nah ini tamannya. Taman ini. Ini tuh taman apa sih? Ya. Ini taman apa? Ini Untuk apa maksudnya? itu untuk para pengunjung digunakan ya kalau sudah bosan, sudah jenuh ya melihat di dalam gedung, bisa juga berteduh ataupun piknik makan-makan di sini diperbolehkan ya. Atau anak-anak kecil kadang-kadang lari-lari ya di sini boleh. Kalau untuk harga tiket masuknya kira-kira berapa, Pak? Harga tiket di sini itu Rp2.000 satu orang. Kalau biasanya kalau pengunjung di sini tuh dari kalangan apa aja ya, Pak? Di sini kalangannya umum ya. Jadi ada sekolah ada ya, remaja ataupun mahasiswa banyak ke sini. Lalu para orang tua ataupun lansia juga ada. Jadi ini umum ya cara pengunjungannya. Adik-adik, terima kasih sudah mau berkunjung ke Museum Linggarjati ya untuk mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa. Ya. Kami ucapkan jangan bosan-bosan adik-adik untuk belajar sejarah ya, karena sejarah itu memang ada ya. Presiden Soekarno juga pernah bilang bahwa jas merah ya di sana mengatakan jas merah. Jas merah itu bukan jas yang berwarna merah, tapi jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, sudah. Baik. Ya. Oke, cukup sekian dari kami. Maaf ya kalau ada salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super shy. Beranggotakan 5 orang. Enggak, nama HP-nya saya. kan di sini. Oh Iya, iya. harus pakai HP. Sama 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah. Adis.